Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita kembali ada di rumah Tuhan. Kita mau ibadah menikmati kebaikan Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Dengan sukacita saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Bersama-sama katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan semuanya bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami mau terus bersuka cita karena Tuhan di dalam kami. Bersama hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam Tuhan kami bersuka. Ada sukacita bersama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sambil bertepuk tangan bersama.
sukacita yang baru Tuhan curahkan saat ini. Bersukacitalah, kami bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang katakan sekarang waktunya. Sekarang bersukacitalah. Sebab Tuhan Yesus sumber sukacita kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersukacita di hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau bilang, tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Hanya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Dengan sungguh kami mau katakan, tidak ada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga, ya Tuhan. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, ya Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Kami sembah Tuhan. Sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, kami mau tinggikan Engkau, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Engkau, Tuhan. Ini sembah kami. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sepakat, kami mau sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau.
bersama singer. Mari nyanyikan ku sembah Engkau. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, sebab hanya Kau satu di hatiku. sembah Dia, sanjung namanya, tiada yang lain selain Kau Tuhan, yang kami sembah. Kami nikmati Tuhan, ini yang kami sukai, hanya menyembah-Mu, senangkan hatiku. Kau lawat kami Tuhan, saat kami menyembah-Mu saat ini. Jesus, Jesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Mari apapun yang kita alami hari-hari ini, mari sambil mengangkat kedua tangan kita, tanda sungguh kita mau sembah Dia. Ku sembah Tuhan, kami mau sanjung Engkau dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, Thank you Jesus, thank you Jesus. hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, mari sembah Dia, Allah yang kudus, yang hadir dimanapun Engkau ada saat ini. Dia dengar penyembahan kita. Mulia Bagimu mari bersama-sama sembah Dia. Mari nikmati kekudusan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati, mari buka hati lebih
Ya Allah yang kudus, hadir buat hidup kita saat ini, hadir buat keluarga kita saat ini. Hadirat-Mu itu yang kami rindu, kekudusan-Mu itu yang kami rindu saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari terus hampiri hadirat Tuhan. Mari terus masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab di dalam hadirat-Nya ada semua yang kita perlukan. Ada semua jawaban yang kita perlukan. Tidak ada yang lain Tuhan. Syaralaba, ralaba, yaralaba, syande. Syande, ramo. Saat kami menyembah-Mu, kekudusan-Mu lingkupi kami. Saat kami menyembah-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami, puaskan setiap kami. Shanaramo yarane. Mari bebas sembah Tuhan, kau bebas sembah Tuhan saat ini. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan yang kami mau nikmati, yang kami mau nikmati saat ini. Shanaramo, mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu. Allah yang agung dan mulia. Shandarararamo. Holy Spirit, Your holiness come to us. Your holiness come to us. Kekudusan-Mu lingkupi kami. Kami terbuka untuk Engkau saat ini Tuhan. Kami terbuka untuk hadirat-Mu saat ini. Jamah-jamah kami. Kuatkan yang lemah Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Ku sembah
kudus, layak disanjung, layak disembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan itu sedang dicurahkan di rumah-rumah, di dalam keluarga demi keluarga, atas setiap pribadi lepas pribadi. Hadirat Tuhan yang menjadi sumber dari segala yang kita perlukan. Thank you Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan hadir buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya setiap kita tentu saja dalam perlindungan, kasih, berkat, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali gembala pembina mengatakan di era Pentakosta ketiga ini akan membuat banyak orang bertobat, mengakui Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Mari bersama-sama dengan saya kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 bagian A. Matius pasal 11 ayat yang ke-11 bagian A dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Satu nama yang dipuji bukan oleh manusia. Satu nama yang dipuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Mengenai Yohanes, Yesus katakan, di antara semua orang yang dilahirkan dari perempuan, tidak ada seorang pun yang tampil lebih besar dari seorang yang namanya Yohanes. Yohanes memiliki arti Allah telah menunjukkan anugerahnya. Tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Pelayanan daripada Yohanes adalah membaptis. Makanya disebut Yohanes Pembaptis. Baptisan yang memisahkan antara orang-orang Yahudi pada umumnya dengan orang-orang Yahudi yang percaya atau menantikan kedatangan Mesias. Itulah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, yang menarik perhatian saya dan akan kita pelajari bersama-sama pada pagi siang hari ini adalah berita yang selalu Yohanes sampaikan. Dimanapun Yohanes diundang berkhotbah, dimanapun Yohanes pergi melayani, dimanapun dia berada, dia selalu mengusung satu tema, yaitu pertobatan. Yohanes selalu berbicara, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Contohnya dalam Lukas pasal 3 ayat yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Berita pertobatan menjadi satu tema sentral daripada pelayanan Yohanes. Tentu saja setiap kita meyakini bahwasannya pertobatan tidak ditentukan dengan lamanya menjadi anggota gereja. Hal yang kedua, pertobatan tidak ditentukan dari jabatan-jabatan gerejawi. Hal yang ketiga, pertobatan tidak ditentukan dari aktivitas pelayanan kita. Lalu apa yang menjadi pertanyaannya adalah ciri daripada atau tanda dari orang yang bertobat. Yohanes coba memaparkan, ditulis dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang
14. Kita akan melihat 3 tanda yang menyertai seorang yang dikatakan sudah bertobat. Di ayat yang ke-10, Lukas pasal 3, ayat yang ke-10, setelah Yohanes menyerukan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, lalu khotbah tersebut diresponi oleh orang banyak. Dikatakan orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Di ayat yang ke-11 jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, pelan-pelan kita baca, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, Lukas 3 ayat 11 katakan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengatakan saya mau bertobat. Nah orang yang bertobat ditandai dengan satu ciri, kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan yang dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Kalau kamu punya baju, hendaklah membaginya. Kalau kamu punya makanan, hendaklah membaginya. Jadi orang Kristen mengaku sudah bertobat tapi masih pelit, saudara. Masih apa? Pelit. Dipertanyakan pertobatannya. Karena orang Kristen yang bertobat akan memperbesar kemurahan. Bukan penghakiman. Melihat orang membutuhkan, membantu. Bukannya menghakimi. Tantangan di akhir zaman ini adalah seperti apa yang ditulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini tantangannya. Tantangan dari orang-orang yang mau hidupnya berdampak bagi orang lain. Tantangan orang-orang yang mau hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Tantangannya mencintai diri sendiri. Orang semakin egois. Padahal jelas apa kata Yohanes tadi. Kalau mau bertobat ya hidupnya berbagi. Hidupnya dirasakan, dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Sekali waktu ada seorang pemuda datang ke toko emas. Dia minta dibuatkan satu cincin yang indah. Lalu penjual toko emas bertanya kepada sang pemuda, di bagian belakang cincin mau dikasih nama apa? Atau siapa nama kekasih Anda hari ini? Kekasih Anda sekarang? Oh, si pemuda menjawab, jangan tulis nama kekasih saya. Oh, lalu mau ditulis apa? Ini aja, only you, special for you. Pemilik toko emas terkagum karena melihat seorang pemuda yang begitu romantis. Lalu pemilik toko emas ngomong, Anda benar-benar romantis kepada yang dikasihi. Only you, special for you. Lalu sang pemuda menyangkal, saya bukan romantis Pak, saya ini praktis. Maksudnya kalau saya putus dengan dia, kan cincinnya bisa saya minta lagi, saya kasihkan kepada wanita yang lain. Egois, mementingkan diri sendiri. Itulah tantangan dari orang yang mau berdampak, dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Lihat Zakheus ketika dia bertobat. Lukas 19 ayat yang keempat bagian A. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Ketika Zakheus berjumpa dengan Tuhan yang membawa pertobatan dirinya dan keluarganya, ada satu tanda yang menyertai. Tidak lagi tamak, tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang yang miskin. Marilah, hidup kita berdampak bagi banyak orang. Jadi tidak pernah saya akan dengar orang Kristen berantem sama tetangga kiri, tetangga kanan, depan, belakang. Gak kenal, saudara. Orang Kristen dimanapun berada, keberadaannya dinantikan. Orang Kristen yang bertobat dimanapun berada, keberadaannya sangat didambakan. Karena hidupnya dirasakan, dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22. Ayat sebelumnya mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus menggarisbawahi kematian ini bukan satu kerugian. Paulus menggarisbawahi kematian ini satu keuntungan katanya. Keuntungan bukan keuntungan yang kecil, tapi keuntungan yang besar. Keuntungan yang berlimpah-limpah. Di ayat yang ke-21 tadi dikatakan hidup adalah Kristus. Itu poin pertama. Mau mati jadi keuntungan, pastikan hidup kita adalah Kristus. Hidup kita percaya kepada Kristus. Hidup kita mengakui bahwa Kristus yang hadir waktu itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Dan bagian yang kedua, di ayat yang ke-22 tadi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Apapun lakon kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, dirasakan, dinikmati. Sebagai suami, hidup dirasakan oleh istri, oleh anak-anakmu. Sebagai pemimpin, sebagai bawahan, apapun lakon kehidupan kita. Hidupmu bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Itulah tanda pertobatan. Hal yang kedua, saudara, kembali ke dalam Lukas tadi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-13. Setelah orang banyak, ayat yang ke-12, khotbah Yohanes direspon oleh pemungut-pemungut cukai. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat yang ke-13, jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Menagih lebih banyak itu adalah kebiasaan pemungut-pemungut cukai. Nah, ketika pemungut cukai itu bertobat, ada perubahan. Tadinya kebiasaannya menagih lebih banyak, memeras lebih banyak. Nah, ketika bertobat, jangan menagih lebih banyak. Pemungut-pemungut cukai adalah orang-orang yang dipercaya oleh pemerintahan Romawi untuk memungut cukai, untuk memungut pajak pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ada dua jenis pajak yang ditarik oleh pemungut-pemungut cukai. Yang pertama adalah pajak atas kepala, pajak atas setiap orang, disebut tributum capitis. Pajak yang dikenakan kepada semua orang yang berusia 12 sampai 65 tahun. Jadi begitu ulang tahun 12 tahun, udah bayar pajak. Lewat 65 tahun, bebas daripada pajak. Nah, pajak yang kedua adalah pajak atas tanah.
tributum soli. Pajak yang ditentukan berdasarkan persentase kesuburan tanah. Semakin subur maka harus memberikan pajak lebih besar kepada pemerintahan Romawi. Tanah subur, tanah kering, tanah tandus, tanah berbatu-batu punya pajak persentasinya beda-beda. Nah, kebiasaan daripada pemungut-pemungut cukai adalah dia tidak peduli. Kalau orang-orang yang ditarik pajaknya itu, saudara, mereka sedang tidak punya uang, nggak peduli. Dia merampas, dia memeras. Bahkan yang sering kali diselewengkan adalah dia menarik pajak lebih banyak. Dikatakan demikian. Pak, saya tanahnya kering. Kak, kamu tanahnya subur. Persentasenya jelas lebih besar. Lalu dia setor kepada pemerintahan Romawi. Oh, tanahnya kering. Begitu, saudara. Sehingga selisih persentasi itu ditimbun oleh pemungut cukai. Mereka kaya raya, sementara seluruh rakyat sangat miskin. Itulah salah satu sebab mengapa pemungut-pemungut cukai menjadi orang-orang yang sangat dibenci oleh penduduk pada saat hari itu. Nah, ketika mereka bertobat, jelas di sini ada satu tanda, ada satu cirinya. Berubah. Pertobatan tanpa perubahan dalam hidup sama dengan omong kosong. Sekali lagi, saudara ya. Pertobatan tanpa perubahan hidup sama dengan apa? Omong kosong. Karena orang yang bertobat jelas hidupnya berubah. Zakeus kembali lagi. Lukas pasal 19 ayat yang keempat. Ketika dia bertobat, ayat yang keempat dikatakan, maka berlalilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang keenam. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ketujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Selanjutnya, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan, perhatikan saudara, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, pertanyaannya, apakah ada sesuatu yang diperas dari seseorang? Banyak, saudara. Mungkin semua orang merasakan pemerasan dari Zakeus. Lalu apa kata Zakeus? Aku akan memeras lebih keraskah atau apa? Dikatakan, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan dari seorang yang suka memeras tadinya. Berubah menjadi seorang yang bermurah hati. Fokus kehidupan kekristenan itu bukan hidup diberkati. Fokus kehidupan kekristenan bukan hidup terima mujizat. Fokus kehidupan kekristenan itu adalah diubahkan menjadi seperti Kristus. Berubah. Waktu kita bertobat ada satu perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, masalah perubahan ini tidak bisa instan. Perubahan ini terus menerus. Perubahan ini sedikit demi sedikit. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai 3 hal untuk mengubah kita. Hal yang pertama, kuasa firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi waktu kita mendengar, membaca firman Tuhan, seumpama cermin menyatakan kesalahan kita dan kita memperbaikinya. Hal yang kedua tentu saja keadaan mengubah kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Roma 8:28. Dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan.
bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa itu kebaikan, saudara? Di ayat yang ke-29 ditulis. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikannya itu bukan dibatasi, oh Pak kalau saya mengalami hal yang gak enak, wah Allah turut bekerja. Menjadikan berkat berlimpah-limpah. Bukan, saudara. Keadaan yang baik itu adalah kita diubahkan sehingga kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi dalam segala keadaan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhanlah sutradaranya. Tuhanlah yang akan mengarahkan sehingga kita lewat keadaan-keadaan tersebut menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang tidak bisa kita lupakan, bagaimana cara Tuhan mengubah kita. Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Untuk menajamkan besi perlu besi. Nah orang ditajamkan oleh sesamanya. Jadi kita akan terbiasa berjumpa dengan orang yang menjengkelkan dalam tanda kutip. Orang-orang yang memang Tuhan suruh mendekat kepada kita. Mengasah setiap kita sehingga kita berubah. Kita dibuat jadi lebih sabar. Berjumpa dengan orang yang menjengkelkan. Kita berubah menjadi orang yang baik hati, murah hati. Berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan. Jadi terimalah waktu kita janjian jam 7, datang jam 10. Terimalah orang-orang tersebut. Karena mereka lah yang dipilih oleh Tuhan untuk menguji kesabaran kita. Terimalah kalau kita makan-makan. Ada seorang yang gak pernah bawa dompet, saudara. Kita diajar untuk orang yang mau berbagi, bermurah hati. Orang-orang tersebutlah yang Tuhan pilih memurnikan, membersihkan, mengubah kita. Terus menerus, sedikit demi sedikit menjadi seperti Kristus. Pertobatan tanpa perubahan hidup sama dengan omong kosong. Hal yang ketiga, bagaimana respon para prajurit? Lukas pasal 3, ayat 14, ayat yang ke-15. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Jadi ini khotbah yang luar biasa. Menarik perhatian orang banyak. Menarik perhatian pemungut-pemungut cukai yang berdosa. Menarik perhatian prajurit-prajurit. Prajurit-prajurit itu bertanya kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Garis bawahi kata ini saudara. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi orang-orang yang lebih besar pasak daripada tiang belum bertobat. Orang-orang yang hidupnya gali lubang tutup lubang belum bertobat. Karena orang yang bertobat jelas Yohanes katakan kepada para prajurit, cukupkan dirimu dengan gajimu. Belajar mencukupkan diri dengan penghasilan kita, dengan pendapatan kita. Sudah menjadi sifat dasar daripada manusia tidak bisa dipuaskan. Apa yang dimilikinya saat ini ingin tambah lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Sehingga menjerumuskan orang-orang tersebut kepada satu hutang yang banyak. Yohanes yang mengatakan belum bertobat. Memang Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami COVID-19 membuat banyak hal berubah. Puji Tuhan saya dipercaya menggembalakan satu jemaat di kota Subang. Saudara. Ketika awal bulan saya melihat
data dari pemasukan yang masuk, saya melihat ada pekerja pabrik biasa. Yang waktu itu karena adanya pandemi ini membuat gaji mereka dikurangi 30%. Ini kebijakan perusahaan supaya tidak ada PHK. Jadi jam kerja dikurangi, ya otomatis penghasilan pun dikurangi. Dikurangilah 30%. Tapi saya lihat masih setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Sekali waktu saya berjumpa dengan orang tersebut dan bertanya, "Cukup, Bu?" Dia ngomong gini, saudara. Ini yang menjadi berkat buat saya. Kalau ngomong kurang ya kurang, Pak. Kan bagaimana kitanya? Bagaimana sayanya? Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Berapapun banyaknya gaji kita ternyata cukup untuk hidup. Berapapun banyaknya gaji kita tidak cukup untuk gaya hidup. Jadi kalau buat hidup cukup. Kalau buat gaya hidup enggak cukup. Makanya kalau hidup jangan banyak gaya, begitu saudara. Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Hidup di dalam pertobatan. Hidup kita berdampak, dirasakan, dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Hidup kita berubah. Dan yang terakhir, bisa mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Mari satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kami pada pagi siang hari ini. Biar firman Tuhan tertanam dalam setiap hati kami. Mengubahkan setiap kami. Sehingga orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Suami kami, istri kami, keluarga besar kami melihat ada Yesus dalam hidup kami. Tetangga kiri kanan depan belakang melihat ada perubahan dalam hidup kami. Dan melihat ada Yesus dalam keluarga kami. Dan dalam segala keadaan yang boleh terjadi. Ajar setiap kami hari ini ya Tuhan. Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Karena kami percaya Allah yang kami percayai adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Dan kami aminkan apa yang firman Tuhan sampaikan dalam Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami. Kiranya Tuhan memperhatikan kami di masa-masa kesesakan. Dan kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kehidupan kami. Kami buka hati kami, angkat kedua tangan kami. Dan sekarang kami menerima berkat rahmat sukacita. Anugerah kasih yang melimpah daripada Allah Bapa. Yang tercurah di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang menerima berkat bersama-sama kita katakan amin.